Bayangkan tubuhmu melemah, ingatan memudar, tidur tak lagi nyenyak, dan setiap pagi terasa hampa, bukan karena usia, tapi karena tubuhmu kehilangan sesuatu yang seharusnya tetap kamu jaga, hubungan intim. Banyak orang mengira kehidupan seksual berhenti saat rambut memutih. Padahal, saat lansia berhenti berhubungan intim, bukan hanya gairah yang mati, tapi juga jantung, otak, sistem imun, bahkan hubungan dengan pasangan ikut perlahan-lahan membusuk. Ini bukan sekadar teori. Ilmu kedokteran membuktikan, kurangnya aktivitas seksual pada usia lanjut bisa mempercepat penuaan, memperbesar risiko stroke, hingga mempercepat kematian. Sebelum dimulai jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan semoga panjang umur, sehat dan bahagia. Ketika seseorang memasuki usia lanjut, berbagai perubahan terjadi, baik secara fisik maupun emosional. Salah satu perubahan yang seringkali dianggap remeh, bahkan tabu untuk dibicarakan, adalah penurunan frekuensi atau hilangnya aktivitas seksual. Padahal, hubungan intim bukan sekadar soal kenikmatan, tapi juga berkaitan erat dengan kesehatan menyeluruh, baik fisik, mental, maupun emosional. Sayangnya, masih banyak lansia dan keluarga mereka yang mengabaikan pentingnya menjaga kehidupan seksual yang sehat dan aktif. Akibatnya, muncul berbagai dampak negatif yang bisa memengaruhi kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam 10 dampak paling buruk yang bisa terjadi jika lansia tidak lagi berhubungan intim, serta alasan medis dan psikologis di baliknya. 1. Menurunnya kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Aktivitas seksual sejatinya adalah bentuk olahraga ringan yang bermanfaat untuk jantung. Ketika seseorang berhenti berhubungan intim, tubuh kehilangan momen rutin untuk meningkatkan detak jantung, memperlancar aliran darah, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Studi menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara seksual cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil dan risiko penyakit jantung yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Mengapa bisa terjadi? Kurangnya stimulasi fisik menyebabkan menurunnya kapasitas jantung dalam memompa darah secara efisien. Seiring waktu, risiko hipertensi, stroke, dan penyakit jantung koroner meningkat. 2. Penurunan fungsi kognitif dan memori. Penelitian dari berbagai universitas menunjukkan bahwa hubungan seksual yang rutin berkontribusi pada kesehatan otak. Saat berhubungan intim, tubuh melepaskan hormon-hormon seperti dopamin dan oksitosin yang membantu meningkatkan mood, konsentrasi, dan fungsi memori. Jika tidak aktif secara seksual, apa risikonya? Lansia berpotensi mengalami penurunan daya ingat, sulit fokus, dan rentan terhadap gangguan neurodegeneratif seperti demensia atau Alzheimer. 3. Melemahnya sistem imun. Beberapa studi telah membuktikan bahwa hubungan seksual rutin dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Proses ini bekerja melalui peningkatan imunoglobulin A, IgA, yaitu antibodi penting dalam melawan infeksi. Tanpa hubungan intim, apa yang terjadi? Produksi IgA menurun, tubuh menjadi lebih mudah terserang penyakit ringan seperti flu, infeksi kulit, hingga infeksi saluran kemih yang umum pada lansia. 4. Risiko depresi dan kesepian meningkat. Hubungan seksual pada lansia bukan sekadar kontak fisik, tapi juga cara penting untuk mengekspresikan kasih sayang, diterima, dan dicintai. Hilangnya aspek ini seringkali membuat lansia merasa kesepian, tidak diinginkan, dan bahkan tidak berguna. Apa dampaknya? Lansia yang jarang berhubungan intim cenderung mengalami penurunan rasa percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, dan berisiko tinggi mengalami depresi. 5. Gangguan tidur, insomnia. Selama atau setelah aktivitas seksual, tubuh melepaskan hormon prolaktin dan oksitosin, yang membantu tubuh rileks dan mempermudah proses tidur. Selain itu, orgasme juga menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang bisa mengganggu tidur. Tanpa aktivitas seksual, apa yang terjadi? Kualitas tidur bisa terganggu, lansia menjadi lebih sering terjaga di malam hari, dan mengalami kelelahan kronis keesokan harinya. 6. Disfungsi organ seksual. Ironisnya, ketika lansia berhenti berhubungan intim karena takut tidak mampu, justru hal itu memperparah kondisi. Pada pria, berhenti melakukan hubungan seksual bisa mempercepat terjadinya disfungsi ereksi. Sementara pada wanita, berkurangnya stimulasi dapat menyebabkan atrofi vagina, penyusutan dan pengeringan, yang membuat hubungan intim jadi menyakitkan dan makin dihindari.
Mengapa ini berbahaya? Karena ini menciptakan lingkaran setan. Semakin dihindari, semakin sulit dilakukan, dan kondisi fisik makin memburuk. 7. Penurunan keseimbangan hormon. Aktivitas seksual turut membantu menyeimbangkan kadar hormon, baik pada pria, testosteron, maupun wanita, estrogen dan progesteron. Ketika tidak berhubungan intim dalam jangka panjang, produksi hormon-hormon tersebut bisa menurun drastis. Dampaknya, terjadi percepatan penuaan, perubahan suasana hati ekstrim, peningkatan lemak tubuh, menurunnya massa otot, hingga gangguan metabolisme. 8. Kehilangan intimasi dan koneksi emosional dengan pasangan. Hubungan intim bukan hanya soal seks, tapi juga tentang sentuhan, pelukan, ciuman, dan kedekatan emosional. Ketika lansia berhenti berhubungan intim, seringkali relasi dengan pasangan menjadi dingin dan formal. Apa akibatnya? Hubungan bisa terasa hambar, terjadi konflik kecil yang berulang, bahkan berujung pada keterasingan emosional atau perceraian emosional dalam usia lanjut. 9. Penurunan kepuasan hidup dan makna diri. Merasa tidak lagi dibutuhkan secara seksual, bisa membuat lansia merasa kehilangan identitas dan makna hidup. Perasaan ini memicu penurunan kebahagiaan, rasa syukur, dan motivasi hidup. Hasil akhirnya, lansia menjadi apatis, tidak bersemangat menjalani aktivitas harian, dan mudah menyerah ketika menghadapi masalah kesehatan atau keluarga. 10. Mempercepat proses penuaan fisik dan mental. Gabungan dari semua dampak di atas berkontribusi pada percepatan proses penuaan. Lansia yang tidak aktif secara seksual cenderung mengalami keriput lebih cepat, kehilangan kekuatan otot, serta mengalami penurunan fungsi kognitif lebih dini dibandingkan mereka yang tetap menjaga keintiman. Kesimpulannya, berhubungan intim secara rutin dan sehat adalah salah satu anti-aging alami terbaik yang dimiliki tubuh. Meskipun ada hambatan fisik dan psikologis, banyak cara bisa dilakukan agar lansia tetap bisa menikmati hubungan intim yang sehat. Berkonsultasi dengan dokter. Masalah seperti disfungsi ereksi atau nyeri saat berhubungan bisa diatasi dengan bantuan medis. 2. Menjaga pola hidup sehat. Makan seimbang, rutin olahraga, dan cukup tidur meningkatkan stamina dan gairah seksual. 3. Meningkatkan komunikasi dengan pasangan. Bicarakan keinginan dan ketakutan secara terbuka untuk menghindari miskomunikasi. Mencoba teknik intimasi non-seksual, seperti berpelukan, pijatan, atau sekadar berbaring bersama sambil berbicara. Menggunakan pelumas dan terapi hormon. Untuk mengatasi masalah fisik seperti kekeringan atau nyeri saat berhubungan. Membangun rutinitas baru. Momen keintiman tidak selalu harus spontan, bisa dijadwalkan agar menjadi rutinitas menyenangkan. Mitos bahwa lansia sudah tidak layak atau tidak perlu berhubungan intim adalah pandangan keliru yang perlu diluruskan. Seksualitas adalah bagian alami dari kehidupan manusia, termasuk di usia senja. Dengan menjaga kehidupan seksual yang sehat dan aktif, lansia tidak hanya memperpanjang umur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih terhubung secara emosional dengan pasangan maupun dirinya sendiri. Jangan takut untuk terbuka, mencari bantuan profesional, dan merayakan cinta dalam segala bentuknya, bahkan di usia yang tak lagi muda. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga selalu sehat, kaya dan bahagia.